Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali duduk bersama dalam kajian rutin tiap malam Jumat pada majelis ilmu ini. Maka untuk malam hari ini kita akan melanjutkan daripada ilmu huruf yang kita bahas dari makna-makna tentang pertemuan kita dengan Allah, disebut dengan sholat. Orang yang sholat disebut orang yang bertemu. Nah, di sini apakah nantinya kita akan masih berperilaku sholat menyembah akan kiblat, menyembah akan Ka'bah? Maka apabila kita menyembah akan kiblat karena sholat kita mengarah atau ditujukan kepada kiblat, seolah-olah kita akan menyembah kepada kiblat. Ini disebut dengan maka kita sesungguhnya menyembah akan makhluk. Makhluk menyembah akan makhluk. Di sini tipis sekali. Artinya dalam pemahaman kita, maka di dalam kajian ada banyak bahasa. Jadi orang belajar tauhid ini banyak cara, banyak bahasa yang diungkapkan oleh guru-guru, oleh ustadz. Cara menyampaikan tentang ilmu diri itu banyak. Jadi beda bahasa, beda guru ini beda bahasa. Ada dengan bahasa Arab, banyak mengungkapkan dalil-dalil. Akhirnya untuk pemahaman beda-beda juga. Namun di kelompok kita ini, kita penyampaiannya dengan bahasa yang mudah kita pahami. Kalau kita sampaikan dengan bahasa-bahasa pondok, kayak orang sekolah di pondok, bagi kita itu sulit memahami. Jadi kita merubah sesuatu ilustrasi ke dalam bahasa kita, tapi kita tidak merubah makna apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, yang perlu kita memperdalam, jangan lagi sholat kita itu menyembah akan makhluk tadinding masih. Kalau kita berdiri betul menghadap kiblat, itu semuanya ini kita berulang-ulang menyampaikan. Apapun yang kita lihat, apa saja yang kita lihat, mau arahnya kemana? Di dalam yang kita lihat itu tidak hanya di dalam waktu sholat, amalannya sama, tidak berbeda. Maka di dalam sholat pun sama cara pandangnya. Contoh, kalau orang sholat itu menghadap kiblat, mata tertuju kepada di mana ia meletakkan dahinya untuk sujud, maka matanya tertuju atau melihat kepada sajadah. Nah, di sini kan, jadi seolah-olah kita itu menghadap sajadah sembahyang. Sedangkan di dalam ilmu salat, kalau orang yang sudah bertauhid, maka dia menyembah dirinya sendiri. Bagaimana kita mendudukkan diri kita itu? Yang pertama, inilah yang sudah kita bahas, mengkaji diri. Artinya kenali dulu sumber diri kita. Setelah kita mengenal akan sumber diri kita, ini kita ulang sedikit, dari batang tubuh sampai nyawa adalah nurnya. Kemudian nurnya ini menjadi bingung bagi kita, nang kayak apa bentuk nur. Nah, sekarang ini nur itu kan kadang-kadang dilihat. Lalu nur itu berubah bentuk, bertajali, bernampak dengan kulit daging.
Nah, jadi bila hendak tahu nur itu pandang kulit seorang, pandang daging seorang. Itu. Hendak tahu dengan sifat seorang, pandang. Nur itu mempunyai sifat ya. Ketika roh sudah dihembuskan ke dalam batang tubuh, lalulah menjadi sifat, ia bergerak, ia melihat, ia mendengar. Kayak apa aja bentuknya nur. Apapun yang kita dengar itulah bentuk nur. Belai lainkah bentuknya? Ya. Apakah nur itu banyak? Tidak. Itulah bentuk nur. Nih misal setrum di dalam kabel ini kan kadang kau dilihat, adalah yang kau melihat setrum. Kadang kau mengambil lawan tes pen. Imbas sudah diambil tes pen top menyala, itu tandanya setrum. Jadi setrum itu nyalanya tes pen itu ya setrum. Kemudian pada bola lampu, kayak apa bentuknya setrum tuh menyala. Kayak apa bentuknya setrum tuh kipas angin berputar. Ada anginnya sama. Jadi kita itu akhirnya mencari nur. Nah kayak apa aja bentuknya nur. Apa yang kita pandang itulah bentuk nur. Semuanya tidak ada yang tidak berasal daripada nur. Nur dari mana? Berasal daripada yang Allah hembuskan yang pertama. Berarti kayak apa rupanya? Akhirnya kita bingung mencari, padahal ya tak pandang diri seorang sudah. Diri seorang ini sudah berikungan sah sudah. Inilah yang selama ini kita kaji dahulu, belajar tentang ilmu diri dahulu. Kemudian kita pandang sajadah. Nah, jadi orang sembahyang ini jangan sampai tak sembah sajadah, apalagi berimaman, tak sembah imam. Apalagi sembahyang di muka Ka'bah, tasambah Ka'bah. Maka prinsipnya dia menyembah dirinya sendiri. Sekarang diri kita kembalilah sudah. Dari batang tubuh sampai nyawa, kembali kepada nur. Jangan dicari, nangaran hendak kembali kepada nur, lalu bingung mencari nurnya dulu hendak kembali. Bapak mencari nurnya, kita tajalinya nur sudah, penampakannya sudah kenyataannya. Jangan lagi dicari. Kada boleh lagi dicari. Itu maksudnya. Setelah itu apapun yang kita pandang, yang berbenda, yang berwujud, sajadah, kemudian dinding, beton, apa semuanya. Dari mana asalnya itu? Pandangi, pelajari semua. Itu bentuknya nur semua. Kataannya semua. Kemudian apa yang kita dengar? Banyak kan pernah didengar. Kalau orang sembahyang itu yang didengar mungkin Al-Fatihah, kemudian surah. Itu kan kalam. Kalam itu sifatnya apa ada? Kalau sifat berarti nurnya. Nah, adakah semua proses di dalam kehidupan kita itu yang tidak berasal daripada nur, semuanya berasal daripada nur? Maka itulah yang disebut dengan dia menyembah dirinya sendiri apapun kelakuannya. Jangan lagi kita mencari nur, jangan lagi. Kan sudah diibaratkan ketika ikan bertanya kepada seorang yang musafir, wahai sanak, mencari apa? Mencari Tuhan. Ujar iwak apa? Bodoh. Kenapa engkau tidak melihat? Ya. Kemudian ujar yang musafir tadi, ikampang iwak, kenapa juga naik ke atas? Aku hendak melihat banyu. Sama. Jadi kita itu persis. Apapun yang kita dengar, nurnya. Apapun yang kita lihat, nurnya. Apalnya apa saja bentuknya. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat. Di luar sholat. Tidak ada yang tidak kembali. Dialah yang nyata semuanya. Kata-kata dia itu adalah mengacu kepada zat. Di sini kita masih yang membingungkan tuh apa? Pertama zat, yang kedua roh, yang ketiga nur, yang keempat nar. Coba kalau kita hitung rincian dari atas. Di ruang hampa
Ruang hampa itu ada yang menyebut ruang kosong, ada yang protes bukan ruang kosong jar. Kalau ini ruang kosong itu nol kena berbilang masih ruang hampa yang bujur. Ini sebenarnya perbedaan cara bahasa dalam menyampaikan kajian. Kan ada yang protes itu aja bukan ruang kosong tapi ruang hampa. Di dalam ruangan hampa kenapa disebut ruang juga? Kalau ruang itu kan berarti tempat. Nah, jadi di alam yang kosong tersebut juga alamnya. Apapun kalimatnya pada zat, tidak ada kalimat yang bisa mengumpamakan itu membuktikan. Coba kita dikaji aja kada bisa lagi. Pada ruang kosong tersebut juga ruang kosongnya tersebut bertempat beruang ulang. Kemudian pada alam hampa, pada ruang hampa tersebut juga pulang. Apapun. Kenapa? Inilah zat itu laisa kamitslihi syai', tidak bisa diumpamakan, tidak bisa disebut lagi sudah. Pada alam zat itu sudah tidak ada sebutan lagi. Atas, bawah, angin, siang, malam, terang, gelap, hijau, merah, putih dan sebagainya, tidak ada bahasa itu. Tidak ada. Kemudian apa yang dihembuskannya? Roh. Ya kan, faiza sawaitu. Artinya apabila sudah sempurna, kata-kata sempurna itu apa? Kehendaknya. Maka wa nafatu fihi min ruhi, berarti awal-awal yang dihembuskan apa? Roh. Ketika roh ditanya, di sini kan ini orang bingung nih. Apa yang disebut neraka, apa yang disebut dengan nur. Itu kan bingung sini nih. Nur ka dahulu ujar, nur berdahulu. Bila ini salah bulik ya hanyar kenar. Ternyata setelah kita cek kejadian awalnya itu dari nur itu kenar dahulu, hanyar kepada nur. Kapan terjadinya nar? Nar itu kan bahasa sebutan. Orang mengartikan nar ini kepada neraka. Jadi roh itu kenapa bisa berubah menjadi nar? Karena roh itu ketika ditanya man anta, man ana. Ketika ditanya itulah ia lupa dengan dirinya. Artinya lupa asal usul kejadian dirinya itu lupa, kada tahu. Kalau kita pikir nang maulah kada tahu itu siapa? Sedangkan yang bertanya dia, yang menjawab dia. Di awal kejadian sudah lupa. Di awal kejadian lupa bagi roh, tapi kejadiannya dilupakan. Kejadiannya. Jadi sejarah terjadinya lupa itu sehingga dilupakan. Sebenarnya yang kalimat yang tepat itu kejadian ketika roh dilupakan sehingga ia lupa. Sehingga yang jawab anak-anak, anta, aku, engkau. Terjadilah ledakan. Jaka ibarat bola lampu ini kita takut nih. Ikamkah bola lampu nang banyala ya. Meledak tabakar. Kada terima ariam kanan. Amun bola lampu mengakuinya nang banyala, kariknya setrum. Tabakar. Itulah awal-awal terjadi nar. Ledakannya itulah nar. Partikel itu api semburannya. Jaka orang anu itu apa? Las-lasan tuh nah. Ada pecahan apinya itu. Dari pecahan apinya disimpan oleh Tuhan, diulah jin itu supaya membuktikan aja. Makanya makhluk pertama dicipta jin. Ternyata jin itu dicipta Tuhan dari ledakannya itu, kan api ledakannya itu membuktikan sebagai ciri, sebagai tanda bahwa jin ini pecahan daripada atas lupanya. Lupa diambil, artinya membuktikan lupanya roh tadi, dibuktikan adanya jin, dibuktikan itu. Jadi jin ini kalau di dalam ilmu kemanusiaan tanda itu apa? Ciri. Nah, setelah pengakuan aku adalah engkau, barulah nar tadi memancar.
Pancarannya itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Tarangannya menyala cahaya, yang disebut nurun ala nurin. Dari situ diambil, diciptalah malaikat, diambil situ. Dari nur itulah dicipta malaikat. Nah, di sini kan diterangkan bahwa jin itu diciptakan daripada nur. Ya kan? Dari beberapa kalangan menjelaskan adakah yang tidak tercipta daripada nur. Itu. Jadi jin itu tercipta daripada nur yang asal. Roh yang dihembuskan yang asal itu orang menyebut nur juga. Maksudnya itu. Jadi adakah yang tidak tercipta daripada nur yang asal maksudnya? Nur yang asal. Nurun ala nurin. Nah, dari nur itulah pancarannya itu semuanya tercipta. Tadi jin, kemudian malaikat, kemudian terciptalah suara kita ini daripada nur. Nah sekarang kan kita dari hadis itu kan sudah diceritakan apa yang pertama dicipta sebelum dunia jadi. Artinya yang pertama tuh sebutannya adalah ketika bumi ini belum jadi, yang dicipta itu kan suara dahulu. Karena apa? Karena suara ini mengisi dunia. Ya? Artinya begitu suara mengisi dunia, suara ini menjadi sifat, menjadi cara. Kalam. Makanya kalam itu termasuk daripada sifat. Nah jadi bagaimana kita itu bisa lupa akan suara, akan kalam ini? Nah bisa lupa kita. Ingat, kalam ini kan paling banyak tipuannya kalam, suara. Suara yang menyakitkan ke hati. Suara yang menggembirakan ke hati, menyenangkan ke hati. Kan suara. Dari mana suara? Daripada nur. Sama. Bola lampu ada yang 5 watt, ada yang 100 watt. Ada yang 500 watt, paraki aja yang 500 watt beparak muha. Kayak apa rasanya? Padas ya muha, sakit. Ya kan? Tidak selalu. Itulah juga bukti daripada sifat. Cuma ketika kita mengalami sesuatu yang dirasa kurang pas, disinilah muncul. Atau disebut dengan tipu daya. Tipu daya itu apa? Keluh kesah. Keluh kesahnya itu muncul karena kita tidak bisa mengembalikan penyebab tadi. Sebab apa yang kita dengar, sebab apa yang kita rasa. Jangan lagi kita ini sekali-kali karena sudah tingkat pemahaman kita, keilmuan kita ini pada sirus salat, artinya rohnya sudah kita ini. Makanya kalau di setiap orang yang memang sudah pemahamannya tentang ilmu tauhid ini kada mau lagi bertahan pada nur. Jangan bertahan pada nur. Tapi sudah pada roh. Jangan lagi bertahan pada nur. Kalau bertahan pada nur masih cahaya, masih di bawah. Salahkah? Tidak salah. Ya setidaknya kan bisa bertahan di situ. Nah, jadi kita sembahyang ini yang penting atau perlu diperhatikan, jangan menyembah makhluk. Itu aja. Sembahyang itu. Kemudian di luar sembahyang. Nih, sekarang kita kenyataan yang dihadapi ini apa, yang dilihat sekarang ini apa? Banyak macamnya, namanya. Ya kan, coba lihat. Lebur kada ini yang kita pandang. Kemudian apa yang kita dengar sekarang, bisa kada ini menjadikan kepada sumber yang asal? Kada mau lagi kita tersembah. Itu. Jangan dicari kayak apa, aku jahat mengembalikan kepada nur. Sedangkan aku kada pinando dengan nur. Kenapa mencari nur? Nur itu tajali bernampak dengan tubuh kita. Nur itu kembali kepada bernampak dengan air, bernampak dengan kopi, bernampak dengan teh. Itu bentuknya. Akhirnya kita apapun yang kita pandang, dialah yang memandang dirinya sendiri. Pandang ya semuanya. Ini praktek kita. Praktek
Jangan waktu sembahyang dulu praktek. Saat ini kita praktek boleh kita pandang. Ada warna merah, pink, apa semuanya. Kembalikan pink itu ada kapan? Nur. Teh itu kapan adanya? Nur kopi ada. Kita ini siapa? Nur. Dialah yang memandang dirinya sudah. Adalah tertipu kita. Akhirnya ketika kita meminta pada tawaran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang engkau pinta? Mobil. Mobil itu siapa? Ya. Siapa yang meminta? Siapa yang menawari? Dialah yang mana dirinya sendiri. Sebutnya mobil kada maut. Sembah mobil kita. Kenapa? Karena orang sembahyang ketika ditawar itu hendak apa ajar Tuhan, hendak rumah. Tapi ia bertahan pada rumah. Udah tahu asal usul rumahnya. Inilah yang menyembah, menghamba pada harta, menghamba pada dunia itu maksudnya kita kada bisa mengembalikan lagi dah dunianya. Tapi kalau kita ujar Tuhan hendak apa? Hendak sepeda. Sepeda itu siapa? Sebut saja sapida itu apa? Ketika menyebut sapida muncul kalam sapida. Sapida itu apa? Kalamnya itu pun sudah kembali kepada nur. Siapa yang bertagih sapida? Nur. Nur bertagih apa? Sapida. Sapida itu nama aja. Sapida siapa? Nurnya juga. Ini sorangan seberataan. Tapi kan kalau ketinggian pemahaman ini takutnya jadi Tuhan berikungan. Itu aja. Dan kita ini sama-sama tertipu, sama-sama wujud daripada nur. Tempat tajali itu maksudnya penampakan nurnya itu nah. Jangan mencari nur lagi. Makanya salahkah ketika belajar ahkam sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebut apa yang kita pinta, kada salah karena itu memang hukumnya tata cara yang kayak itu. Coba ketika itu disebut naik kepada makrifat. Di dalam ahkam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hendak apa ajar Tuhan. Ini kita kada tahu lagi siapa diri kita, nang ditagih kada tahu juga. Tagih rumah sampai di rumah itu ini tingkat menghamba pada makhluk masih. Makhluk meminta kepada makhluk ya dang lapah berusaha. Naik ke tingkat marifat. Kenal dengan diri. Oh, aku ini ada Tuhan yang mengadakan. Oh, aku ini kawa bagarak Tuhan yang menggerakkan marifat kita. Ya. Kemudian Tuhan menawari hendak apa tadi hendak rumah. Oh, adanya rumah ini Tuhan juga yang memberi. Itu marifat hanya tingkatannya. Belum lebur lagi. Naik lagi ke atas. Naik ke mana? Kasirus salat. Sir itu rahasia. Kalau di ma'rifat, aku ini bagarak kawa berusaha Tuhan yang menggerakkan marifat. Naik ke sirus salat. Ya. Oh, ternyata gerak aku ini bukan Tuhan yang menggerakkan, ternyata gerakku ini geraknya. Rasa. Lenyap lagi sudah tadi. Kemudian rumah yang ditagih tadi, oh rumah tuh perasaan aja, nama aja juga. Rumah tuh ternyata inya juga. Lenyap diri kita, lenyap rumah. Akhirnya apa? Naiklah kita ke nurus salat. Di dalam nurus salat, siapa nang berucap? Siapa nang ditagih? Leburlah semuanya. Itu ngarannya nurus salat. Jadi pada nurus salat itu pada rohnya. Makanya ini sudah kita baca beberapa kitab dari sumber ulama-ulama terdahulu sampai ke almarhum Abah, jelas bahwasanya beliau-beliau di dalam keilmuan ini tidak bertahan pada nur, naik ke roh. Kalau sudah naik kepada rohnya, kan dipikir tadi hendak rumah sebut rumah. Kalau sampai pada rohnya, saka hendak bersambat. Karena memang sudah rohnya nang menyebut. Kada maulah kita tipu. Hendak apa aja silahkan sebut. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang disembah. Dialah sudah. Rasakan situ. Memang kadang-kadang asa turun naiknya di mana? Hendak menyambut rumah dunia masih. Ya, berarti kita kepikir pulang turun. Kenapa? Karena menganggap rumah ini dunia. Kalau rumah kita kembalikan kepada nur adalah dunia. Hasab dunia adalah tidak ada. Kembalikan semua. Kemudian yang meminta tadi siapa? Yang berkalam rumah tadi siapa? Nur. Ayo, di mana dunia? Kada ada lagi tingkat menghamba pada harta.
Tapi tidak meleburkan nama harta tadi. Atau ada hilang nama harta tadi. Silahkan sebut karena bernama. Sifat Allah itu ada nama, ada asma. Sebut. Itu maksudnya. Itu cara kita sholat. Sedangkan sholat ini didapat itu ketika Nabi Mi'raj. Ya, berarti Mi'raj itu adalah dalam rangka bertemu. Bertemu siapa? Bertemu yang menciptakan. Nah, sebelum yang disebut dengan Mi'raj, ada sebelumnya kalimatnya, yaitu Isra. Mi'raj. Makanya Isra wal Mi'raj ya. Kada Isra Mi'raj ada Isra wal Mi'raj ya orang menyebutkan di situ. Nah, apa yang dimaksud Isra? Perjalanan. Ada yang mengartikan perjalanan, ada yang mengartikan diperjalankan. Nah, ini kita akan kaji malam ini korelasi yang disebut dengan Isra Mi'raj di dalam korelasi sholat wajib dan sholat rawatib. Ada sebuah hadis, ada sholat rawatib yang tidak pernah Nabi kita tinggalkan, yaitu mu'akad. Pernahkah ada kita meneliti kenapa sholat rawatib yang mu'akad ini kada pernah Nabi tinggalkan, itu kenapa? Pernah kada itu? Alasannya kenapa Nabi itu kada meninggalkan? Inilah Isra yang disebut Isra. Coba kita korelasi dengan ilmu huruf. Ini nantinya berkaitan dengan yang mungkin kita pernah mendengar. Pernahlah mendengar Fatihah Sungsang. Iyalah. Pernahlah mendengar Fatihah Sungsang. Orang yang ada mengamalkan Fatihah Sungsang. Qul huwallah Sungsang ada. Fatihah Sungsang. Pernahlah mendengar. Kenapa ada Fatihah Sungsang? Fatihah Sungsang nyamanlah membaca. Nang kada sungsang kan membaca takulilit, masih apalagi nang besungsang. Ya. Waladhdallin ghairil maghdubi alaihim syiratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ihdinas syiratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya, ada yang mengamalkan Fatihah Sungsang lalu kita takut nih. Ada orang yang mengamalkan Fatihah Sungsang, kita takut untuk apa Fatihah Sungsang? Ujar Sidin untuk menundukakan orang. Pindah harap bacakan dia Fatihah Sungsang berhadapan. Jarang kayak apa ceritanya? Aku guru benar aja yang menyuruh. Nah, ini kita kaji. Karena akhir bila hendak tahu cerita Fatihah Sungsang. Sekarang Nabi itu melakukan Isra Mi'raj. Salat ini didapat dari Isra Mi'raj. Nih, ketika Mi'raj berarti Nabi bertamu sudah, ya kan? Disebut dengan bertemu itu disebut dengan salat. Nah, ini disebut dengan Mi'raj. Nah, disebut dengan Mi'raj. Itu pertemuan Nabi sudah. Kemudian kalau yang disebut Isra itu perjalanan atau diperjalankan. Subhanalladzi asra bi abdihi, ya kan? Artinya asra bi abdihi berarti batang tubuh dengan nyawa dengan rohnya itu berangkat. Kada boleh. Benar terjadi. Mulai mana Isra'nya tuh? Mulai langit pertama. Inilah yang disebut dengan rawatib. Ini rawatib. Disebut dengan Isra. Isra perjalanan menuju Mi'raj. Nah, menuju. Kemudian turunnya disebut apa? Perjalanan juga lah. Turun perjalanan, kemudian ada turunnya, sama rawatib juga, ya disebut Isra juga.
Cuma ini sebutannya dengan ba'diyah. Ini sebutannya dengan qabliyah. Nah, nih. Sekarang begini. Nabi itu dipanggil atau diperjalankan dengan sebutan yang awal, subhanalladzi asra bi abdihi. Apa yang diberangkatkan batang tubuh lawan nyawa. Sekarang dari batang tubuh itu apa kalimatnya? Ini berarti dari ayat 1 sampai ayat 7. Disebut dengan Fatihah. Maka pada ayat 7, setelah ayat 7 ditutup pada kalimat amin. Nah, ini kenapa Fatihah harus, nih dapatin rumusnya Fatihah sungsang. Siapa yang dipanggil yang awal? Batang tubuh. Ya, batang tubuh itu lambangnya apa di dalam Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah bawujud, kita ini sudah bernyawa, berarti sudah ada kalimat pujian. Maka kembalilah ayat 1. Kita ini menghantarkan ayat 1. Bukankah batang tubuh jadi ini, ketika batang tubuh jadi dan roh sudah dihembuskan, imbas sudah jadi, alhamdulillah. Coba rasakan. Sesuatu yang sudah kita rasakan, sesuatu yang sudah kita nikmati, ditujukan dengan kalimat alhamdulillah. Oh, ternyata benarlah kalimatnya asra bi abdihi. Murni batang tubuh saikuka. Maka ayat 1 itu kan. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa ada sifat Rahman dan Rahim? Karena adanya nyawa. Nyawa dari mana? Daripada rohnya. Jadi kita itu Mi'raj itu Nabi Muhammad itu dipanggil. Jaka istilah kalau kita ubah ilustrasinya itu, wahai Muhammad, temui aku. Ya, temui aku jar Tuhan. Kenapa? Kenapa? Aku ini dipanggil menemui engkau. Aku hendak memadahkan asal usul batang tubuh. Ayat 1 sudah. Bukankah ketika sampai di langit pertama bertemu siapa Nabi? Nabi Adam. Adam apa? Batang tubuh dilajari itu sesuai kejadiannya sampai ke langit ke-7, pertemuan dengan nabi-nabi sampai ditunjukkannya surga dan neraka. Makanya itu penciptaan, makanya Fatihah itu pembuka. Apa yang dibuka? Cerita diri. Bagaimana kejadian diri kita, bagaimana diri kita ini kembali, Fatihah semuanya. Nih dari ayat 1 langit pertama, makanya Fatihah 7 ayat. Langit 7 lapis sampai di titik terakhir. Oh, ternyata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, ternyata inya jua semuaan. Nah, hingga sampai di Sidratul Muntaha ini, akhirnya dari semua peristiwa, amun kita jelaskan langit 1 sampai langit 7 panjang benar, ada tuntung kita ada ke anu kita. Jadi karena Isra Mi'raj sudah kita pelajari, kita ringkas saja. Artinya Nabi singgah di langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, diperlihatkan semuanya. Ternyata ujar Nabi, semua yang aku lihat, semua yang aku dengar daripada af'alnya. Af'alnya. Apa saja yang daripada af'alnya uni? Termasuk batang tubuh, termasuk jiwa, itu huruf mim. Nah, bertahanlah pada nur.
Ayo. Makanya ditutup dengan amin. Bila yang baca Fatihah kada ditutup dengan amin, semua unsur tubuh kita ini kada kembali ke asal. Bayangkan, ini berarti napas naik. Kalau napas naik apa? Napas tarik. Ish. Apa yang kita tarik? Tarik semuaan unsur dunia kita hirup, termasuk batang tubuh, sampai dihantar semuanya daripada nur. Makanya Sidratul Muntaha Nabi SAW itu bertahan pada alam nur perbatasan. Kalau naik kepada nur ruhnya habis. Makanya asra bi abdihi, langsung naik semuanya. Ternyata ujar Nabi, apa nang aku lihat, semuanya nang aku dengar, termasuk surga dan neraka semuanya. Bahkan malaikat kada ada umpat naik. Kenapa? Malaikat kada umpat naik, malaikat mengantarkan aja. Kada perlu lagi malaikat. Ya sudah sumber daripada cahaya. Kita ini batang tubuh. Makanya diisrakan, diperjalankan. Sudah sampai di atas inilah ninang sudah batamuan. Makanya as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu apa? Bertemu dengan aku. Makanya disebut dengan mi'raj. Makanya Nabi kan sumber hadis yang kuat, muakat di dalam rawatib itu tidak pernah ditinggalkan Nabi. Maka bilanya sambayang wajib kada ada rawatibnya, berarti langsung bertamuan lawan Tuhan. Kada ada melakukan perjalanan timbul-timbul sampai datang tak diundang, pulang tak diantar. Timbul-timbul Allahu Akbar, rawatibnya kada. Jadi kita mencari penyebab, karena ini hadisnya sahih dan memang dipertanyakan kenapa rawatib muakkad itu tidak pernah Nabi tinggalkan. Ternyata ini adalah bagian daripada perjalanan. Tarik napas. Kalau di dalam ilmu tauhid ini sama dengan tajalli. Tahalli dan tajalli. Tarik. Apa yang tarik? Ditarik semuaan sudah sampai, ya kan? Kalau ditarik tuh kosong akhirnya. Tarik dunia tuh, tarik kosong, ada lagi dunia, ada hampa. Bawalah diri kita, ya, bawa diri kita, tambuslah kepada alam nur. Iba sudah sampai di alam nur. Ternyata semua anak aku tamui tadi daripada nur. Nang semua anak aku tamui ini tadi adalah pentajalian daripada nur, penampakannya. Boleh dengan ilmu tajalli. Tahalli tajalli. Dengan jalan tujib sama aja juga. Dengan jalan rububiyah sama aja juga. Nih, ketika ia diberangkatkan dari alhamdulillah sampai waladhdallin sama. Kalau rububiyah ini hendak mencari kenapa garang aku ada. Pasti aku nih ada yang maulah. Kenapa garang dunia ada? Pasti ada yang maulah. Ku cari siapa yang maulah. Berangkatlah. Sama itu. Sampai bertemuan. Ternyata semua yang ada yang aku temui dicipta. Apa? Sama rububiyah. Jadi kada perlu bertengkar. Bagi yang belajar tauhid dengan jalan tajalli, ilmu tajalli, tahalli tajalli, pas saja juga. Ada yang belajar dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sama saja juga. Ada belajar dengan ilmu usuluddin, tambus saja juga. Ini cara ulama-ulama kita terdahulu bagaimana kita bisa mengenal siapa yang menciptakan kita dan siapa diri kita. Ini bertengkar. Akhirnya ilmu itu menjadi dinding, menjadi hijab. Karena merasa aku amalanku rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bila di luar daripada itu bid'ah. Rasa bujur sudah. Ketika rasa bujur itulah mendindingi kita sudah. Segolongan yang lain lagi belajar apa? Dengan cara usuluddin sifat 20 lain pada ini bid'ah. Ini dengan cara apapun ini sudah kita kaji sama sampainya.
Bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana bahasa yang disampaikan, jangan sampai menipu kepada kita. Jangan sampai terjadi kebencian, membid'ahkan, tidak. Ternyata setelah kita kaji sama aja. Maka peristiwa Isra itu adalah dari menghantarkan batang tubuh, menghantarkan roh atau menghantarkan nyawa, menghantarkan sifat semuanya, sampailah kepada titik. Amin. Sampai itu. Makanya sembahyang rawatib itu pakai surah lah. Ada perlu surah. Karena curhatnya tuh ketika sudah bertemuan. Pian mulai rumah, tulak, hendak lapor ke kantor polisi, maulah turun rumah, lapor, noh gerun-gerun sampai di jalan. Berhadapan polisi aja belum. Itu. Surah itu kan laporan curhat. Perjalanan itu akan membawa kisah. Sama kita ini kalau rawatib itu kita tuh menemui Tuhan. Belum bertemuan lagi. Jadi rawatib seakan-akan belum bertemuan lagi. Makanya menghantarkan batang tubuh dulu. Allahu Akbar. No, alhamdulillah ku antar batang tubuh ku Ar-Rahmanir Rahim, ku antar sifat ku Maliki Yaumiddin sifatnya juga. Ya kan? Sampai iya kan na'budu iya kan nasta'in, nang menawari ini siapa gerang? Kita cari. Nang mengabulakan siapa? Kita cari. Sampailah ternyata nang menawari ini kah orangnya? Nang mengadakan, nang memberi. Oh ini juga kah orangnya? Itu maksudnya. Jadi curhatnya kita iba sudah sampai ke atas. Oh ternyata nang menawari si Dinpian kah orangnya? Ulun mendengar suara dimik jauh aja. Di mana barangnya nang pian tawarakan? Di sini juga ya Tuhan. Umpama. Oh berarti barangnya ampun pian, tukang tawari pian, dan ulun ini pian juga sekalinya. Semuanya. Imbas sudah sampai di sini, hanyar curhat. Di mana curhatnya? Ujar Tuhan tuh ambil barangnya. Kita itu sudah sampai ke tempat tujuan barangnya. Aku nih jaga kada perlu bandar kada kasih nih juga Pak. Aku nih perlu ini curhat nyarnya. Itulah surah. Makanya sembahyang wajib pardoa itu adalah membaca surah, disunahkan baca surah itu berkisah bila sudah bertamuan. Nah, Tuhan berkisah ya Tuhan. Imbah sudah kulapas tadi berkisah Bang. Kayak apa rasanya jadi batang tubuh? Kayak apa rasanya jadi nyawa? Berkisah. Oma aja uyuh benar. Lapah benar macam-macam kulihat, macam-macam kudengar, hati pindah asa dikerukut bidawang, nah jar Tuhan tertipu. Itu maksudnya berkisah. Sudah bertamuan anak itu, lalu Tuhan menjelaskanlah ketika di titik amin ini. Maka ikam jar Tuhan dari langit pertama sampai langit ke-7. Karenakah sudah batang siapa batang tubuh engkau sesungguhnya? Adam. Siapa nyawa engkau? Siapa sifat engkau? Sampailah ke titik. Nah jadi kalau napas tarik atau napas naik dari ayat 1 sampai ayat 7, bujur Fatihahnya. Iba sudah sampai di atas, disebutlah batamu. Apa yang batamu? Batang tubuh dari mana? Daripada nurnya. Nyawa daripada mana? Daripada rohnya. Menghadap ke kiblat, kiblat itu mana arahnya? Nurnya juga. Siang tuh siapa? Nurnya juga. Maghrib tuh siapa? Nurnya juga. Isya siapa? Nurnya juga. Adalah ada nurnya. Semuaan ternyata. Ada tasabah makhluk lagi kita. Sampai di sini. Inilah yang disebut dengan menguluhiyahkan. Itu bahasa begitu sudah titik di sini uluhiyah sebenarnya. Semua nang dipandang, nang dirasa apapun namanya. Inilah berasal dari sini menguluhiyahkan asma wa sifat rububiyah. Kemudian dengan jalan tujib, dengan jalan tahalli dan tazalli sama, tidak berbeda. Batamun di titik asal disebut dengan sholat. Kemudian napas turun. Imbah sudah sampai di atas batamuan lawan Tuhan. Nah ajar Tuhan tahu kalau sudah siapa awak ikan. Daging, kulit, rambut, kuku siapa? Tahu sudah. Sekarang tahulah nyawa yang ada dalam tubuh. Ya tahu sudah. Sekarang siapa yang bergerak sadar kada? Sadar. Siapa yang berkehendak? Siapa yang dikehendaki? Ya tahu sudah. Amun ka itu ya Tuhan bebeli.
Gunakan, pakai. Turun napas kita, napas turun. Tuh ngarinya napas turun. Berarti napas turun itu apa? Yang pertama tadi yang ditanya apa? Tahulah sudah. Berarti dari amin. Ya kan? Dari amin. Berarti setelah dari amin ayat 7 kembalilah ke ayat 1 Fatihah. Ini yang orang sebut dengan Fatihah sungsa. Nah, itu ngarannya. Macam-macam ngarannya, nyata balik aja lalu dengerin orang Fatihah sungsang. Dari mana maknanya orang menimbulkan Fatihah sungsang? Ini kita betakun lan orangnya, orang nama amalakan orang supaya apa tadi? Menundukakan orang apa aja aku bilang dirimihakan orang terus. Kada dihargai. Jadi guru tadi madahi bila berhadapan dengan orang, pandang orang seberataan, bacakan Fatihah sungsang. Waladhdallin. Dan bermundur sampai alhamdulillah bubuhan pian sabatan ini tanah sabarataan. Artinya kenapa Fatihah sungsang dikatakan tadi? Ia menyatakan ini nang aku pandang, nang aku dang ini tanah sabarataan, aku amin. Siapa yang ada di atas? Itulah maknanya diambil orang lah seperti itu. Orang memaknai ini tinggi benar tauhidnya orangnya. Sampai dimaknainya seperti itu. Dipandangnya semua orang itu berasal dari amin, dari aku. Sidin bertahan di amin. Sampai digugurakannya orang seberataan. Sampai pada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bubuhan piani tanah seberataan. Nih aku di amin. Ayo siapa yang ada terangkat derajat. Itu Fatihah sungsang. Lalulah di sini mengamalkan berbalik-balik padahal apa? Nangaran Fatihah sungsang itu ingat, ini napas turun, ini napas naik atau napas tarik. Napas naik rawatib, napas turun rawatib. Ya kan? Berarti kada perlu membaca Fatihah berbalik gawe sambahyang rawatibnya. Ayo. Pian membaca Fatihah sungsang 41 kali setengah jam kada tuntung beliuran terbalik salah-salah nyata. Gawi rawatibnya inilah kenapa di konsep kita ini lengkap. Orang tuhuk mencari dari mana aja dapat fadilat kaifiat sholat rawatib. Kalau muakat subuh, gairul muakat subuh, ya kan? Muakat maghrib, gairul muakat maghrib, zuhur, asar. Ada hikmahnya di buku kita. Dari mana dapatnya? Karena orang kada mengetahui. Buku kita lengkap sudah di situ. Bila merasa dirimihakan orang, ya, bermasalah kemana aja dikulibi orang, ada tapi dihirani orang. Kada usah membaca Fatihah sungsang, cari rawatibnya apa? Sekalinya membaca. Ternyata ada yang disebut dengan ghairul muakat isya. Baca di situ. Apabila umur kita ini kada ada manfaatnya di dunia, ini luput, kada tapi dirani orang, jangan ditinggalkan ghairul muakat. Cukup 2 rakaat, kada usah bersurah-surah. Nah, Fatihah sungsang sudah itu. Bapak membaca waladhdallin siratal ladzina an'amta 'alaihim ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yaumiddin arrahmanir rahim alhamdulillahirabbil alamin. Pasti betiap orangnya. Ada yang mengamalkan itu. Setelah kita tanya dari mana dalilnya, kita juga kadang pernah menemukan dalil Fatihah sungsang. Ada juga kul huwalah sungsang. Fatihah aja kada yang sungsang apalagi kul huwalah. Karena Fatihah yang pertama. Kul huwalah pulang ada. Ini ketinggian tauhid, kalau ketinggian belajar ilmu tasawuf, lalu dimaknainya, disungsangnya membaca. Padahal apa? Ini maknanya adalah dirawatib andakannya semua. Berdoa kada mau kabul tuhuk dah. Bahasanya kada mau kabul. Di mana syaratnya? Sama kan? Artinya kenapa aja kada mau kabul berdoa? Apa nang dipinta kada mau kabul?
buka qabliyah subuh. Buka qabliyah subuh. Salat sunat rawatib, buka qabliyah subuhnya. Apa? Makanya napas naik. Amun inya kada mau kabul doa juga. Nih kita ubah ilustrasinya apa garangna diminta rumah, bawa rumahnya ke hadapanku ya Tuhan. Amun ikam meminta rumah, ikam berdiam di situ, kada mau menamuhi lawan aku, hantar rumahnya lawan aku. Nah, ketika alhamdulillahirabbil alamin inilah tuh rumah sudah, karena bentuk rupa. Rumah tuh siapa? Hantarlah rumah semuaan. Makanya asra bi abdihi, makanya napas talik itu dunia ditalik semuaan. Dunia itu apa? Ketika kita menagih rumah, tarik rumah. Rumah itu kan dunia. Tariklah rumah. Alhamdulillah rumah itu kan wujud. Sifat rumah itu apa? Dari mana asalnya? Tembus ke atas. Kalimat amin. Bawa itu. Ada sudah di dalam qabliyah subuh. Makanya kan qabliyah subuh itu kunci. Jangan tuh stempel. Seluruh doa yang kita panjatkan dari zuhur, asar, maghrib sampai isya, di subuh itulah distempel sah sudah. Bila sudah distempel, ditandatangani oleh ketuanya, bendahara harus mencairkan. Cairan sudah. Ini kayak apa doa anak kabul? Sambayang subuh digawi rawatibnya, tapi kada ditarik, kada dihantar. Hantarlah semuanya. Coba dihantar semua. Jangan lagi. Kenapa? Apa perlunya kita menghantar? Justru ketika kita menghantar ini, jangan lagi makhluk menyembah makhluk, makhluk memerlukan makhluk kita hantar. Bahkan diri kita pun diberangkatkan. Rumah tadi diberangkatkan, mobil diberangkatkan. Apa yang kada mau terjadi? Makanya di dalam rumus kehidupan dunia ini, di dalam rumus penciptaan itu tidak keluar daripada kun fayakun. Bagaimana Allah menciptakan, bagaimana setelah diciptakan, bagaimana proses kembali kepada Allah. Itu rumus 3 aja. Apapun ayatnya, apapun amaliyahnya, tetap jangan keluar daripada 3 rumus itu. Kun fayakun. Jadi ini 3 rumus. Apa yang dihadirkan? Nah, kun fayakun. 3 rumus. Jangan keluar. Sama 3 rumus ini jangan lepas korelasinya dengan 7 ayat Fatihah. Kada boleh lepas. Pedomannya Fatihah. Kenapa? Semisal ini mobil. Nah, mobil lanjut kepada proses. Kemudian ada. Nah, ini proses kita, perjalanan kita, permintaan kita lah, permintaan. Ketika kita meminta mobil, Fatihahnya alhamdulillah sudah. Karena wujud. Dan alhamdulillah kawa betagih barang mobilnya belum ada. Proses. Bagaimana prosesnya? Mulai ayat 4 tuh proses sudah. Jadi paya ini ayat 4 sampai ayat 7. Ini ayat 3, 1 sampai 3. Di sini amin. 3 huruf. Nah, tidak terpisah. 1. Ketika kita meminta mobil, lah, ini barang kada mobil nih, wujud kada, berwujud kan mobil itu kan, berwujud mobil. Sekarang kita belajar dengan ayat 1 Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Nang hendak mobil siapa? Kembalikan dulu, ya kan? Kenapa? Ujar Tuhan, engkau memuji aku. Masalahnya bila orang bawa mobil ini agak cagarannya. Yalah, bila orang agak cagar lupa sudah.
Asal mobil lawan asal dirinya. Nih dulu syaratnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mobil itu aku jar Tuhan. Bila inya kena kawa manunggang, bila cagar agak, cagar kahimungan, kada ku ada akan. Karena diakui. Ar-Rahmanir Rahim, apa sifat mobil? Pengasih, penyayang, memudahkan kita apa semuanya. Ingat, jangan kada bermobil, jangan kada sampai aku ke sini. Melupakan dan mengadakan mobil. Kun. Lupa. Mobil dipertuhankan akhirnya. Itu maksudnya. Mobil itu siapa? Pinandui juga. Mobil siapa? Apa-apa. Wah jangan ada mobil. Ada kehujanan. Banyak kayak orang yang ada mobil ada kehujanan. Ya. Akhirnya mempertuhankan mobil. Mengalihkan sifat. Banyak orang. Hati-hati di sini. Malik Yaumiddin. Apa Malik Yaumiddin? Yang memiliki hari kebalasan. Yalah, ujar Tuhan, engkau mengagungkan aku. Banyak yang mengagungkan lawan mobil. Aku dihormati karena aku bermobil. Jangan ada bermobil, jangan ada harapan orang, kada dihirani orang. Akhirnya apa? Mempertuhankan mobil juga di sini. Hati-hati. Bila inya batagi, konsekuensinya nang tiga ini dahulu. Mobil silahkan ganti rumah, ganti apapun. Ganti bini, ganti laki, sini juga. Aku hendak berlaki, aku hendak berbini nih. Awas bilanya bisi laki bergantung dengan laki, awas bila bisi bini bergantung dengan bini nih. Konsekuensinya 3 ayat 1 sampai ayat 3. Banyak ada kita yang mempertuhankan apa yang kita miliki. Banyak duit, ayo. Jangan ada berduit biar. Kan banyak dah. Kada terasa. Konsekuensinya adalah 3. Ayat 3. Ujar Tuhan, ketika engkau meminta mobil, konsekuensinya ayat 1 sampai ayat 3 Fatihah, pahami dahulu siapa itu sesungguhnya. Hak siapa itu? Oh, maka kembalikanlah ini. Piat juga seberata. Nah, amun sudah semuaan, aku proses ya Tuhan. Bagaimana Tuhan memproses? Proses itu adalah sifat. Proses itu adalah cara. Cara itu adalah pentajalian nur juga. Lalulah macam-macam dimunculkan Tuhan. Caranya tadi dapat proyek lah, macam-macam lah. Di sini tertipu lagi, lupa lagi, lupa lagi di sini. Jadi pentajalian nur sampai di payahnya aja, tetap bahwa kita tidak lupa akan proses siapa proses itu, siapa duit itu, nurnya juga. Pentajalian nur berbentuk duit, pentajalian nur berbentuk dagang. Menjualkan tanah orang dapat itu pentajalian nur juga cara itu semuaan. Akhirnya kita kadang mau menuhankan apa yang kita lihat dan kita dengar. Nih payah. Kada mau lupa. Sampai di proses itu diuji Tuhan juga dulu. Lupa atau kada. Anggap aja kita sukses. Ketika iya karena budu wa iya karena stain kita sukses meminta. Tapi di dalam prosesnya terjadilah kita ini di dalam proses tadi ada kebanggaan, tanda tangan kontrak, lupa akan proses. Maka apa? Gagal ya. Kada kawai. Ya. Disinilah kegagalan usaha kita. Kenapa? Pada saat menjalani proses inilah kita kembali lalai. Lalai apa? Kada kontrak terdinding, ternama kontrak. Kada ingat kepada asal muasal. Menjual beras, berasnya aja dipandang. Beras ini dari mana? Naik akan lagi ke atas. Dapat duit siapa? Duit dari mana? Pandang, meleburkan semuanya. Akhirnya apa? Makanya jangan bergantung kepada makhluk. Kenapa? Karena kita sudah lebur, kada ada lagi makhluk lagi bicara, sudah dia semua itu maksudnya. Akhirnya bingung. Bila kawan memadahi kada mau, kada bergantung dengan makhluk. Pemahamannya kayak itu.
Artinya kawan Mamadahi ini tetap, maksudnya itu semua yang hidup ini pasti makhluk ya. Makhluk yang dikatakan jangan bergantung kepada makhluk tadi adalah semua dileburkan, pandang diri orang, pandang diri kita, pandang apa yang dibicarakan, lebur naikkan ke sana uluhiyah, katanya itu disebut dengan nurnya semua adalah bergantung kepada makhluk tidak. Tapi kalau dipahami dengan jangan berharap kepada manusia, coba aja tawari aja bantuan ke mau Allah Tuhan, mohon gerasi supaya diringankan penahanan, itu ngarannya bergantung kepada hakim. Akhirnya berpendapat itu kada mau ya bermohon, amun Tuhan nak meringankan bisa, tapi kada berusaha maulah surat. Tatapai surat itu diulah, dimohon, karena itu proposal nih. Semua proses yang ada di dunia ini leburkanlah kembali ke asalnya, itu maksudnya. Ini pemahaman di sini nanang paling banyak lah. Kata-kata jangan bergantung. Semua Tuhan jar. Ya. Amun sudah kita dikembalikan semua, sudah nyata Tuhan sudah. Tapi kalau kita kada berusaha bagaimana? Di sini, ini pemahaman kita nih. Ini yang paling banyak lah. Nang kata-kata jangan bergantung kepada makhluk, kada mau lagi dinasihati. Kada mau lagi menerima suatu pendapat, kada mau juga bermohon lagi menyembah. Tolonglah, kada mau lagi bersorak. Tolonglah aku, kada mau bersorak tolong. Kenapa? Karena hanya bergantung dengan Tuhan, minta tolongnya jangan kepada manusia. Padahal kalimat tolong itu siapa? Nang meminta pertolongan siapa? Yang memberi pertolongan siapa? Leburkanlah diri kita, leburkanlah kawan tadi, lebur naik ke atas kepada asa nur semuanya. Ini maksudnya. Itu proses. Bila sampai di proses ini ya Tuhan kembali kepada aku, ingat ayat 4 sampai ayat 7. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rumusnya apa? Mencari jawaban dari setiap ayat, itu jawabannya di huruf pertanyaannya itu juga kita buktikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Berapa huruf? 5 huruf. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ujar Tuhan apa yang engkau pinta, jangan mengulah-ulah seorang. Jawabannya ada di huruf ini. Nasta'in apa yang engkau pinta nih. Yang pertama huruf nun. Nun itu apa? Cahaya yang asa. Apa yang engkau pinta? Kembalikanlah semuanya dahulu sebelum babi pinta. Syaratnya karena pada nur, pada cahaya. Kembalikan dahulu apa yang engkau pinta nih. Kembalikan dahulu sebelum menyebut kembali atau kada. Itu rumus. Sebelum menyebut mobil tadi, kembali atau kada dulu diri kita yang menyebut. Kembali kada yang menawari, kembali atau kada yang disebut penyebutannya. Sama itu nih rumusnya. Kemudian setelah apa yang engkau pinta, diri kita sudah kembali, semuanya sudah kembali, ini huruf sin. Sin itu apa? Sin ini kan kita menamakan diri. Mobil ini termasuk huruf sin atau kada? Sama. Jadi sin ini sesuatu yang wujud, sesuatu kebendaan. Tapi syaratnya apa nih? Jangan keluar dulu daripada huruf nun. Kembalikan dulu ke asal. Bulikakan dulu sebelum disambat orangnya tadi. Bulikakan dulu rabitah. Jalankan dulu. Begitu sudah dikembalikan, apa nih? Ada huruf ta. Ta itu kan taubat. Imbas sudah disebut barangnya tadi, ingatkah kita ketika dijahirkan roh? Fa ija sawaituhu wa nafatu fihi mir ruhi. Ketika roh dijahirkan, ia lupa. Ya kan? Ketika kita sebut, ketika kita menyebut apa yang kita inginkan, lalu kita lupa. Maka syaratnya apa? Nih,
adalah kembalikan. Yang disebut itu kembalikan siapa? Sesungguhnya yang disebut ketika kita menyebut mobil, siapa sesungguhnya mobil? Memang agak ngeri. Kenapa? Seakan-akan menuduh mobil Tuhan. Yalah. Ya takutannya di situ. Padahal itu sumber. Tidak ada di muka bumi ini semesta sekalian alam yang tidak berasal daripada aku Nur. Ya. Mobil termasuk apa? Kembalikanlah di situ. Jangan sampai dilupakan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang engkau pinta? Nih syaratnya. Meminta diri, meminta ada, meminta wujud. Wujud yang tidak lupa. Makanya Mbah sudah tutung sembahyang membaca astagfirullah. Nih. Bila orang sudah tutung sembahyang, nih di sini tutung sembahyang keleneh. Salat kan bertamu sudah tutung, apa yang dibaca? Nih, astagfirullah, ternyata Mbah sudah sampai di atas. Ternyata aku adalah engkau. Setelah diri, setelah ini ada, apa setelah kita sebut berarti ada, berarti wujud. Astagfirullah, semuaan dari engkau. Ya huruf ta. Maka apa? Ketika ini sudah wujud, sebelum disahkan, sebelum diturunkan ada huruf ain. Petunjuknya apa huruf ain? Ain itu adalah tahu. Apa yang tahu? Siapa aku nang membawa mobil, siapa mobil itu diketahui cara penggunaannya dan semua sama penggunaan tubuh. Jadi sin ini melebur apapun bentuknya, jangan pada diri kita aja, apa saja bentuk-bentuk. Lebur semua. Jadi huruf ain ini adalah sebagai lampu kuningnya, jangan sampai lupa. Amuninya lupa, balapu kuning kada hati-hati, kada lawas berganti habang ngeranjah tarus. Jadi lampu kuning sudah wanti-wanti. Kenapa? Karena semuanya berasal bulik kepada nur, dari nur kembali kepada nur. Ini semuanya. Ini salah satu contoh ayat 4. Jadi semuanya ternyata ini proses, tidak terlepas daripada ayat 4 sampai ayat 7 bagian daripada proses. Bila kita sukses menghantarkan dari ayat 1 sampai ayat 3, kita ini sebenarnya ikrar. Amun inya ku julungi, ya kan? Ikam kayaknya dipuji urah, ya Tuhan. Ikam kayaknya agak, siapa nang agak kian Tuhan. Ini kalau kita ilustrasikan, ya kan? Kayaknya mendapat sanjungan apa semuaan. Cager manggenali gulu baju kah? Kada Tuhan karena pian juga nang memuji nang dipuji pian juga. Maliki yaumiddin. Kalau pindah sarik kena ada yang sarik lawan ikam kalau kurang ya. Itu ngarannya membalas seorang. Nah, ya Tuhan kada lulus itu. Itu ngarannya. Bila kau mengembalikan yang 3, ku proses ajuan ikam ini Tuhan, aku proses. Inilah, jalanlah proses. Di dalam proses inilah yang disebut dengan anggap aja usaha atau ikhtiar kita dalam begawi. Apa yang kau minta ketika Allah memberikan usaha kepada kita. Jalan disebut dengan rezeki lah, macam-macam lah kehidupan dunia ini kan. Pokoknya nama dalam usaha itu macam-macam. Tidak sama. Jangan tertipu dengan cara kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Karena cara itu adalah dia juga. Maka bila sukses sampai kepada 47, amin. Berarti ada bertamuan sudah. Dengan apa? Ketika kita minta mobil, di sini letaknya sudah ada sudah. Baru jadi asal sukses. Ayat 1 sampai ayat 7 ini syaratnya sukses. Jadi kita korelasikan rumus utama kehidupan dunia. Proses penciptaan ini tidak keluar daripada kun fayakun, perjalanannya tidak keluar daripada ayat 7. Semuanya tidak akan keluar daripada ayat 7. Nah, makanya Isra wal Mi'raj, Isra perjalanan, naik ke atas ini sudah bertamuan, imbas sudah bertamuan turun salah terima. Sekarang kita ubah ilustrasinya. Dan kita ini anggapannya sudah berada pada titik kehambaan di sini. Ini titik kehambaan.
Ya, sesungguhnya sebelum sholat ini ada yang disebut dengan peristiwa asal muasal. Kalau kita titian di sini, kalau peristiwa asal muasal daripada ahad, ya, menuju kepada Ahmad, barulah ke alam semesta. Nah, barulah alam semesta ini posisinya bumi sama sudah di rawatib, barulah menuju kepada sholat. Ini kembali itu sama prosesnya. Jadi posisi kita sekarang berada pada bumi, sudah melalui proses daripada ahad sampai ke Ahmad, beradalah di sini. Ketika kita sudah berada di posisi yang disebut dengan anggap aja ini bumi, disuruh kembali. Ujar Tuhan, lawas sudah nih, ya, lawas sudah aku lapas, pinandu juga masih lawan aku. Lapas sudah aku lapas, artinya lawas sudah aku lapas, lawas sudah pinandu juga. Jadi Tuhan itu kan memanggil rohnya. Makanya kan Isra Mi'raj ini kan diperdebatkan sebahagian golongan ulama yang lain. Nabi itu yang diberangkatkan adalah rohnya nang naik. Masalahnya amun lawan awak-awaknya hancur secepat itu. Tapi kan ayat menjelaskan subhanalladzi asra bi abdihi, kata-kata bi abdihi ini bi itu beserta, abdi itu beserta tubuh, batang tubuh. Maka ini dibuktikan di langit pertama bertemu dengan Adam itu kan justru membuktikan itu. Nah, ini kan pertanyaannya baru, artinya selama ini orang-orang yang hanya belajar fikih hukum, ia belajar tentang sholat rawatib, yang dicarinya itu fadilatnya aja. Barang siapa yang mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam satu hari, maka Allah bangunkan ia rumah di surga. Itu aja sesahinya. Itu aja sesahinya. Hari ini 12 rakaat sebuah rumah, esok 12 rakaat sebuah rumah, hibak di surga rumahnya aja. Ini aja mengapling sorangan. Ya, kan rawatib itu adalah perjalanan, napas naik, napas turun. Coba kita tarik napas, tarik sampai di puncak, tahan nih napas, bertahan, itu betamuan sudah. Kemudian turun lagi kalau napas, naik lagi, bertahan. Makanya tarik tahan turun, tarik tahan turun. Tarik, tahan, turun. Ini perjalanan napas. Isra Mi'raj. Sekarang kalau belajar hukum aja nih, misal ahli hukum, ahli fikih. Hadis 12 rakaat rumah di surga, 12 rakaat rumah di surga. Tapi kada memahami cara maulah rumahnya. 12 rakaat itu kan cara maulah rumah. Itu kan cara. Masalahnya 12 rakaat itu kan bila sukses dibangunkan rumah di surga. Berarti 12 rakaat ini cara baulah rumah. Sekarang kalau orang baulah rumah, ahli kada baulah rumah. Ahli kada. Yang pertama mengenali mana tihan, mana kosen lawang, mana kosen jendela. Amun inya kada ahli, ini kosen jendela, ini kosen lawang. Boleh jadi kosen jendela jadi lawang. Boleh jadi pintu ruang tamu jadi pintu WC. Karena kada ahli. Sama orang hukum itu ia hanya tahu rumah hasilnya aja, nang panting bagawi, nang panting bagaji, cara bagawinya kada tahu. Pasangkan pondasi aja 100 meter. Ayo aja. Udah mati bila dapat 10 meter 1 juta. Imbas sampai ke lapangan, batunya ada, pasirnya ada, semennya ada, tapi kada tahu caranya. Ini apa garang ngarannya? Kada tahu juga pasir, nang mana semen, nang mana batu. Ayo. Sama. Kenapa kita manggawi 12 rakaat? Kenapa ada rawatib? Di situ kan disebutkan Nabi kada pernah meninggalkan mu'akad. Kita contohkan apa saja yang ada di dalam qabliyah.
Kalau maghrib ada kada qabliyah. Maghrib ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Kemudian maghrib, isya, berarti isya ada di sini isya. Kemudian subuh, kemudian zuhur ada di sini. Kemudian asar, sudah, berarti sudah. Yalah, maghrib ada juga di sini. Nah, sekarang kita meneliti dulu. Di dalam rawatib untuk sholat maghrib ada yang disebut qabliyah. Nih, ini masih diperdebatkan, ya kan? Barang siapa yang ingin dengan sunnahku, ya kan, menginginkan sunnahku, sholat sunat 2 rakaat, maka ia tidak diajab di kubur. Nang handak kada diajab di kubur, gawi 2 rakaat disebut dengan qabliyah. Ini masih diperdebatkan, ada yang meninggalkan, ada yang mengerjakan. Karena rawatib ini dihukumkan sunnah. Tapi setelah kita selidiki hadisnya, yang muakkad kada pernah Nabi tinggalkan. Di sini. Dan kita cari alasan kenapa Nabi tidak meninggalkan. Kita cari. Maghrib, qabliyah ada. Tujuannya apa? Nih. Hikmahnya ada kekhawatiran, ketakutan akan siksa kubur. Dan kenapa nih aku ini mendengar ilmu atau kajian bahwa ada siksa kubur, ada rasa takut, ada kekhawatiran, maka mengerjakanlah sholat sunat 2 rakaat. Sekarang di dalam sholatnya itu paham atau kada ini? Tapi maghrib ini kada termasuk yang 12 rakaat. Ya, kada dimasukkan orang. Yang dimasukkan adalah muakkad ba'diyah maghrib yang dimasukkan. Kalau zuhur 4 rakaat, ya kan? 4 rakaat yang termasuk 12 rakaat. Sekarang kalau kita mengerjakan rawatib qabliyah maghrib, kan anggap aja nih menggawi. Yang kita hantarkan itu, ingat, jangan lepas daripada rumus 7 ayat Fatihah. Hantar batang tubuh, hantar roh, semua kelakuan, sifat, semua nama, kita hantar semuanya, bulikan julung ke sini. Hantar ke pusatnya. Kalau sudah dihantar ke pusatnya, di mana kira-kira ada ajab kubur? Hantar semua. Itu maksudnya. Tidak diajab itu karena dihantar sudah, dijulung. Kemudian ada muakkad subuh. Nah, muakkad subuh. Muakkad subuh itu kan doa yang sepanjang hari yang kita panjatkan itu penentuannya pada muakkad subuh. Itu penentuannya. Sampai kada sampainya adalah pada muakkad subuh. Makanya Nabi kada pernah meninggal muakkad. Kada pernah ditinggal muakkad subuh 2 rakaat. Ini muakkad. Nah, di sini terjadi pulang pemahaman beda. Ini digolongkan kepada sholat sunat fajar pulang. Ya. Salat sunat subuh setelah azan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini memang gak setelah azan, Bang. Kita tambah ya setelah azan. Ya. Sedangkan yang dimaksud lebih baik dari dunia dan seisinya adalah sholat sunat fajar. Ada fajar sadik, ada fajar kajib. Kalau fajar sadiknya remang-remang, babaya kelihatan hendak menuju subuh sudah. Paling 3 menit, 2 menit, subuh sudah.
Itu fajar shadiq. Kalau sudah fajar wajib, sudah nyata, sudah jelas. Jadi salat sunat muakkad subuh qabliyah Nabi kada pernah meninggal. Kenapa kada pernah meninggalkan itu? Karena kita ini beraktivitas seharian, maghrib, isya tersampaikan, subuh inilah di dalam muakkad inilah penentuan kita. Semua yang kita panjatkan tadi, yang kita curhatkan tadi, yang kita sampaikan tadi, kisah kita tadi itu dibungkus, distempel, diterima. Itu puncaknya. Sama aja sebenarnya. Makanya kalau tak tinggal aja sholat sunat subuh, walaupun sudah sampai orang sudah ajan, orang sudah kamat, kita datang kada sempat lagi menggawi, sudah tutung gawi aja. Yalah. Ada yang berpendapat gitu. Kenapa? Betapa pentingnya sholat sunat subuh. Cuma ini sayangnya hadis ini menjadi satu dengan sholat sunat fajar yang menyebar sekarang di beberapa kalangan ulama. Sedangkan sholat sunat fajar itu sudah dinyatakan 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kaifiatnya setelah mengerjakan itu, ia berbaring menghadap kiblat. Nah, telapak tangan kanan menjadi bantal. Sekarang ada kada kaifiatnya di dalam rawatib subuh? Qabliyahnya ada kada setelah salam ia berbaring menghadap kiblat, telapak tangan kanan menjadi bantal. Ada kada kaifiatnya itu? Disebutkan oleh Aisyah. Itu kan Aisyah yang menggambarkan sholat sunat fajar. Nah, di sini ulama masih bertahan. Ia tetap mengatakan sholat sunat fajar itu pada muakkad subuh. Bertahan di situ. Sangat artinya benar, kita benar menyatakan memang Nabi kada pernah meninggalkan muakkad ini. Karena kunci doa. Pian kalau seharian berdoa sampai malam itu tanpa pian tutup dengan muakkad subuh, doanya tuh kada hilang. Cuma gantung. Isuk sembahyang pulang, berdoa pulang, isuk berdoa pulang, sembahyang pulang, muakkad subuh kada digawi yang qabliyah. Apabila sampainya kada berstempel, kada resmi lagi. Karena doa merupakan permohonan. Makanya inilah alasan kenapa Nabi kada meninggalkan. Sedangkan gairul muakkad subuh itu hanya bagian daripada ketika kita memiliki sesuatu yang kita miliki tidak membawakan kemudaratan. Makanya gairul muakkad itu kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Itu alasannya. Karena kepada manfaat atas apa yang kita miliki. Perbedaannya di situ. Sedangkan muakkad lebih kepada menyeluruh. Sekarang asar. Asar ini kada termasuk juga dalam hadis yang 12 rakaat kada masuk. Tapi orang yang mengerjakan sholat sunat asar 4 rakaat sama hikmahnya dengan yang 12 rakaat. Sama pada rumah. Ya kan? Sama pada rumah juga. Hikmahnya, fadilatnya. Ini 4 rakaat langsung. Ini kadang-kadang digawe, kadang-kadang kada juga orang nih. Ya kan? Ada yang menggawe 2 rakaat, 2 rakaat. Banyak 2. Sedangkan kita langsung kepada 4 rakaat. Ini penghantar. Jadi rawatibnya adalah penghantar. Bukan rawatib ini menumbuk atau menambal kekurangan yang wajib. Disebut misal, ini sembahyang wajib hari ini kita 2 waktu aja, berarti 3 kekurangannya. Bukan sholat sunat menambal yang kekurangnya itu, bukan maksudnya. Kurangnya tetap kurang yang wajib. Tapi orang yang nih misal, ini banyak menggawe sembahyang sunat. Sunat itu kan penghantar. Ibaratnya orang sembahyang ini turun dari rumah hendak menuju suatu tempat tujuan. Tapi putar kada betamuan juga sampai ke tujuan. Ujar Tuhan, nya cangkal aja ajar. Ada yang menelpon hendak mendatangi, cuma di manakah sasatnya kada sampai ke sini lagi. Penghargaan itu. Ini ibaratnya ilustrasi.
Artinya ada suatu keinginan ingin menuju menghantarkan batang tubuh dan nyawa kepadanya, tapi kadang mau sampai. Sama kita ini tuh belajar, tapi kadang sampai juga. Apa? Inilah diturunkanlah hadis orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu, dari turunnya sampai duduknya sampai buliknya dijamin. Bila ini apa-apa terjadi di dalam situ, dari berangkat sampai duduk sampai tulaknya, dijamin keampunannya, selamat surga syahid. Itu maksudnya. Kenapa? Karenanya sama dengan rawatib. Ini ada usaha untuk hendak menemui, tapi kada sampai-sampai, masih belajar. Makanya kan keluar hadis itu. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu, tapi ini nyaman aja di rumah, kawan sudah nonton. Orang yang di rumah nonton acara kita, apakah ia duduk di majelis ilmu? Inya kada duduk, inya penonton. Lain itu. Hadis itu yang duduk bermajelis ilmu. Biar guring datang, guring jangan ada apa-apa. Ya kan? Daripada guring di rumah, lebih baik guring di pengajian. Setidaknya, nah doa malaikat, ujar malaikat, ayo. Saking uyuhnya orang ini, tapi saking hendak bertamuan lawan Tuhan, tatapnya tulak. Guringnya itu tetap didaungi, dipayungi oleh malaikat. Ibarat hujannya tetap dipayungi, itu maksudnya. Luar biasa. Makanya kan Buya Raji mengatakan majelis ilmu ini 1000 kali lebih wajib dia dari sholat. Wah, diperlukan surah. Padahal apa? Sekarang kalau orang mau utamakan sembahyang aja gawiannya, belajar kan mau. Ditakuni Tuhan, dari mana engkau sholat? Umpat-umpatan belajar kada? Parah juga salahnya. Ya, tapi orang yang bermajelis ilmu, nah dari tulak sampai duduk, biar mengukur karo guring kada apa-apa. Tatap nah payung Tuhan, malaikat mendoakan sampai bulik jaminan Tuhan. Ampuni. Ya, mati syahidnya. Sementara orang yang sambayang terus kada mau bermajelis ilmu, dianggap fawailul lil musolli. Adalah orang yang bermajelis ilmu dianggap fawailul lil musolli. Fawailul lil ilmi adalah lalai dalam ilmunya. Ada? Tidak ada. Makanya Buya Ali mengatakan lebih wajib. Kan banyak dicontohkan. Di dalam sirah Nabawi itu kan banyak dicontohkan. Orang yang kada mau sembahyang, dilaporkan lawan Nabi nya kada mau sembahyang Muhammad teh. Kayak apa? Ambili. Bawa ke hadapan Nabi kan apa ikan pada mau sembahyang, aku nak tahu siapa kadang nang menyuruh. Tuh orang hendak bermajelis ilmu ngarannya, hendak menuntut ilmu. Kada sampai hanya belajar tasawuf, belum belajar fikih, mati orangnya. Bertamuan Nabi di surga. Kenapa masuk surga? Hanya maka disuruh sembahyang. Inilah ujar Tuhan, selagi hidup tuh sibuk mencari aku. Kita sabar tanang dunia sibuk mencari Tuhan. Anak bertamu nontonnya disibuk menyibukkan diri kita. Sementara orang yang sembahyang ilmu atau kada amunnya ilmu, alhamdulillah. Amun sembahyang hanya sekadar sembahyang ilmu nang di SD. SD itu cara bergerak sembahyang, cara bacaannya. Belum ada lagi bicara SD, SMP sampai SMA pun belum ada. Bahkan pondok pun 3 tahun di pondok belum sampai kepada ilmu diri lagi. Belum lagi. Itu makanya orang sembahyang dengan orang bermajelis ilmu ini jauh beda. Tapi orang pikir kada terima bahasa itu. Seakan-akan sembahyangnya sia-sia. Seakan-akan, ya kan? Orang yang cangkal sembahyang walaupun lalai, ujar Tuhan ini tuh berbuat baik. Amal baik bukan amal soleh. Amal soleh itu bisi ilmu. Orang cangkal sembahyang amal baik ngarannya, jakanya bisi ilmu amal soleh. Setiap orang berbuat baik, biar Tuhan aku balas jualan kebaikan. Nanti jauh orang sembahyang biarnya kan batas sahur. Dibalas Tuhan di dunia. Dihabiskan Tuhan di dunia, balasannya orang sembahyang itu nang ada ilmu. Sembahyang hari ini rajaki nyaman tarusnya. Tapi sudah habis umur menagih balasan sembahyang ada lagi habis sudah ya Tuhan ku balas. Ayo.
di situ. Jadi kita kembali, rawatib adalah penghantar. Penghantar ini adalah semua permasalahan itu dihantar, ditemukan lawan Tuhan, termasuk diri. Makanya penghantar, sebelum bertemuan kita hantarlah dahulu rawatib. Disebut dengan qobliyah. Qobliyah ini kalau arti daripada qabliyahnya sebelum, jangan sebelumnya itu yang diambil huruf qafnya ini nah. Apa garang arti qabliyah? Kita ini menuju kepada siapa? Garang nih ampunnya aku nih siapa? Nih huruf qaf ini menunjukkan kita ini sedang mencari siapa sesungguhnya nang ampunnya aku nih siapa? Yang menguasai dunia ini siapa? Menguasai aku ini siapa? Makanya huruf qaf. Kan? Imba sudah sampai bertemuan ada huruf ba. Jadi amun hendak tahu siapa nang menguasai kita, kembalilah ke rumus persaksian nang awal huruf ba. Bala syahidna. Kembali. Bila sudah bertemuan hanya disebut makhluk. Kenapa ada iya? Mengikuti. Jadi tubuh nyawa kita ini mengikuti nang menguasai kita. Kata-kata mengikuti itu kan bukan membuntuti. Adanya kita ini dari dia, maksudnya itu pertaliannya. Itu kisahnya. Nah, imba sudah naik ke atas, turun, disebut ba'diyah. Ingat, bila iya ini mengikuti terus. Kalau ini menuju kepada ampun asal kita, napas turun, mengikuti siapa asal usul kita. Ya kan? Nih mengikuti ini artinya jaka bahasa bajar menunti, mendatangi. Iya, sama aja pada mengikuti, tapi mengikuti ini dalam rangka mendatangi, mencari. Kalau napas turun, mengikuti perjanjian kita ba'diyah. Apa yang kita ikuti? Huruf ba. Siapa engkau ya Tuhan? Aku adalah engkau tuh bala syahidna aranya. Nah, amun gitu, jangan lapaslah pada yang engkau ucapkan tadi, ujar Tuhan, engkau sudah menyaksikan aku, engkau sudah bertemu. Lahir, ada ke dunia, jangan kada diingat, ikutilah apa yang sudah engkau ucapkan tadi. Itu ba'diyah. Kalau ngarannya sabariyah, berarti pengikut sabar. Ya kan, karena sabariyah. Bilanya kada sabar, hilang sabarnya. Kan iya itu kan pengikut. Kata-kata pengikut inilah berarti kita yang jahir semuanya ini adalah mengikuti bagaimana asal perjanjian kita nih pada huruf ba. Itu asal kita yang ada sabarataan ini, bila inya kada ingat dengan perjanjian kita yang awal, inilah yang dikatakan lupa. Kira-kira bahasa lupanya apalah? Hah? Bahasa lupanya apa? Menurut sambat kasar benar. Ayo. Sama bahasa lupanya apa? Kaf, huruf kaf. Ya, kafara. Nah, artinya orang yang lupa dengan Tuhan itu disebut apa? Bila kita ingat dengan huruf ba ini perjanjian kita, tahu tuh lawan kisah diri kita ini kenapa kita ini ada huruf ba sabuti ini sudah mengenalkan siapa asal usul diri kita, bagaimana cara kita berkehidupan, cukup dengan huruf ba. Tahu sudah. Cukup dengan huruf ba, ba'diyah. Makanya di dalam ba'diyah ini ada sembahyang isya. Ada sembahyang isya. Ternyata hari ini tadi kita menukar sepeda motor misal, ya kan? Nah, jadi sepeda motor ini harus dikembalikan ke asal. Bila kada dikembalikan akan membawa mudarat. Ya, kada usah sepeda motor ada dibacakan Fatihah sungsang. Cukup kerjakan sholat rawatib ba'diyah isya. Itu maksudnya. Jadi hari ini dapat rezeki, kada digawe ba'diyah isanya. Ini kadang-kadang bahasa orang, aku jah berusaha rame aja.
Tapi jam udah kada berberkat toh. Kada berberkat, kada mau berbukti. Nih, perhatikan. Ba'diyah Isa ini tagawi atau kada? Yang sudah salam wirid haja kada langsung bulik. Kayak apa hendak berberkat? Jangan Tuan Guru mencari berkat. Ba'diyah Isa jangan ditinggal. Ayo, amalannya lengkap sudah. Hidup kita ini naik napas, tahan, turun napas, itu hanya ada lebih pada itu. Bila dapat hari ini barang, apa pesan Tuhan? Nih pesan Tuhan, setiap yang wujud, setiap yang jahir adalah tipu daya membawa mudarat. Makanya setiap yang ada membawa mudarat, supaya jangan mudarat bulikakan lawan aku. Kayak apa cara membulikakannya? Ba'diyah Isa gawi. Nih, yang satu pulang jodoh kada, salah terus apa semuaan. Gairul mu'akad Ba'diyah Isa jangan ditinggal. Ada usaha mencari ilmu payu, gairul mu'akad saja jangan dilepas. Nih. Itu apa susahnya kita? Ini Fatihah Sungsang, cari dalilnya Fatihah Sungsang. Makanya kita takut semalam, tolong tunjukkan dalil cara kaifiat Fatihah Sungsang. Kada akan ditemukan. Karena ini adalah ilmu tasawuf yang dimaknakan, ditakwil. Ditakwilnya lah, karena ini napas turun sehingga Fatihah dibaca dari ayat 7 sampai kepada ayat 1. Memang pas saja jawaban ketika ia menakwil. Artinya karena ia duduk di amin, duduk di ketuhanan, semua yang ada ini dipadahakannya tanah. Tanah itu kan kau dijajah. Itu takwil. Artinya ia memahami sesuatu cara itu, ayat itu dipahamkan dengan kejadian dirinya, ditimpakannya kepada orang lain. Padahal lengkap sudah. Jadi kita ini beramal jangan keluar daripada dalil. Wah ini jalan buat anu bilanya kada keluar dari dalil. Ingat lah, maksud yang kita paham tadi itu, kalau ini hanya pendapat, ini pendapat ulama, memang ini pendapat ulama terkemuka lah. Fatihah Sungsang nih mungkin sudah dianggap orang wali orangnya. Nang memadakan Fatihah Sungsang ini dipadahkan orang wali. Tapi karena dalilnya kita kadang menemukan, kita kadang diumpat. Satu, kalaupun ia bujur mengamalkan Fatihah Sungsang, Quran juga berlaku. Ketika ia membaca Fatihah Sungsang dengan niat menundukkan orang tadi, ujar Tuhan, aku mengikuti prasangka hambaku. Lalulah kejataannya itu lalu bujur. Karena itu sangka buruk. Siapa yang sangka buruk? Kalau orang yang tidak mengenal, ia tidak memakai sangka buruk. Kalau ia tahu dengan dirinya, tidak ada sangka buruk di dalam dirinya. Dirinya dengan dirinya tidak ada sangka buruk. Bila ada sangka buruk, maka ia pada tingkat kehambaan. Walaupun tasawufnya tinggi, tapi diamalkannya ini. Tapi dia bujur, terbukti. Ya terbukti, karena Tuhan berjanji. Sangka buruknya itu yang diikuti. Maka dalilnya lengkap sudah. Apapun kejadian di muka bumi ini, permasalahan kita di muka bumi ini, dari rawatibnya ada, ya, ba'diyahnya, qabliyahnya, belum lagi yang tatawunya, belum lagi itu, baru rawatibnya. Di sini Isa kalau rawatibnya atau ba'diyah 2 rakaat zuhur 2 rakaat. Zuhur ini kan 2 rakaat langsung menggawi. Bila 2 rakaat boleh aja wakat. Bila hendak 4 rakaat jangan dipotong, langsung gawi 4 rakaat 1 kali salam. Bila 2 rakaat bertahan, jangan ditambah lagi, karena tambahnya kada terhitung lagi sudah. Kada terhitung. Kenapa? Ini sudah bayar dahulu. Jangan ibarat makan tuh di warung sudah makan dulu. Mangkaut nang kedua bayar seorang. Artinya ini langsung seporsi, langsung 4 rakaat. Bila hendak 2 rakaat aja boleh aja separuh masan. Boleh. Ya kan? Apa fungsinya?
Ba'diyah Isya zuhur 4 rakaat. Apa fungsinya? Berhubungan dengan roh yang ditiupkan. Cek di buku. Hubungannya apa? Roh ini sudah berubah wujud, sudah bertajali kepada, mungkin berubah bentuk, ya kan? Jadi papan, jadi paku, jadi tukul, jadi tangan kita. Ambillah, kita mengambil tukul. Tangan kita yang mengambil. Nih, kinando ada tangan kita di siapa? Nur. Ambil tukul. Siapa tukul? Nur. Ambil paku. Siapa paku? Nur. Langsung aja kita ambil papan tuh Nur. Siapa nang dipukul, siapa nang memukul? Ya. Adakah yang berafal tuh selain daripada Allah? Ya. Itu maksud kita. Tapi jangan mengembalikan tukul kepada Nur umang ali benar wasi ke pabriknya dicari kelapahan. Hendak mencari wujud Nur kada akan dapat. Kenapa? Yang mencari itulah wujudnya sudah. Jangan. Sudah kita umpamakan tadi. Kalau setrum ini cari aja, buka aja kabel, kada akan kelihatan setrum. Ambil tes pen, menyala tes pen. Nyala itu adalah itulah wujudnya. Tajalinya setrum itu kepada tes pen menyala. Ini cahaya tajalinya setrum sudah. Diri kita seikungan sudah tajalinya sudah. Kada usah mencari lagi. Jangan lagi dicari-cari. Bila masih mencari-cari itu sembahyang sudah. Masih mencari Tuhan. Nang nyata ini ada. Bilanya masih mencari itu masih bersahadat. Masih bersaksi. Bila sudah bersaksi, sudah melapaskan, kada ada lagi bersaksi, nyata. Kenyataan sudah kitalah diri yang satu. Jadi malam hari ini kita simpulkan karena kita sudah menyelesaikan dari ahkamus salat, ma'rifatus salat, kemudian naik kasirus salat, naik kanurus salat. Semua dipahami inilah disebut dengan miftahus salat. Artinya tak kunci, udah kada kemana-mana lagi. Orang sembahyang itu apapun yang dilakukan kada tertipu dengan sajadah, dengan kupiah, dengan baju, kada lagi. Tak kunci kepada uluhiyahnya. Itu artinya sudah. Nah, setelah sholat wajib ada yang disebut dengan sholat sunat rawatib. Rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat wajib. Di situ tertuang bahwa sholat sunat rawatib muakkad baik ba'diyah maupun qabliyah ada yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita. Apa alasannya? Inilah yang sudah kita jelaskan, bahwa itu adalah kesempurnaan daripada Isra, kesempurnaan daripada bertemu. Sebelum bertemu ada perjalanan. Jadi rawatib itu adalah perjalanan untuk bertemu. Kemudian kenapa ada disebut dengan qabliyah dan ba'diyah? Qabliyah dan ba'diyah adalah cara menuju atau menemukan asal usul jati dirinya. Ba'diyah adalah cara ia hidup tidak terlepas daripada asal usul dirinya, perjanjian yang asal. Maka qabliyah dan ba'diyah itu disebut dengan perjalanan yang tidak terpisah dari asal usulnya. Nah, itu. Mungkin uraian yang kita sampaikan pada malam hari ini melanjutkan bagaimana cara kita mengamalkan di dalam sholat wajib. Kita menemukan sholat sunat rawatib, dan insya Allah mungkin kita akan membahas sholat sunat yang lain. Karena jangan sampai sholat sunat ini yang banyak namanya itu, banyak fadilatnya itu menipu kita saat kita mengerjakannya. Tertipu itu maksudnya kita sibuk hati kita ketika sholat membayangkan fadilatnya itu. Ketika sholat menginginkan rezeki, yang kita bayangkan rezekinya. Nah, itu masih menghamba pada rezeki. Itu yang kita takutkan.
Ya mungkin ini yang bisa kita uraikan pada malam hari ini. Sebelum kajian kita tutup, seperti biasa kita akan buka waktu tanya jawab. Silakan bagi ada yang bertanya. Mungkin kita tutup dulu, nanti pertanyaan di setelah ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.